Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan suatu amalan bagaimana agar kendaraan kita tidak nampak dari pencuri atau maling. Walaupun seandainya nampak sekalipun, pencuri tidak kuasa atau tidak bisa mengambilnya. Karena efeknya ketika mau mengambil kendaraan kita, dia tiba-tiba akan merasa linglung, pikun, atau tiba-tiba matanya akan berkunang-kunang, sehingga penglihatannya tiba-tiba menjadi berkurang ataupun gelap. Dan pada akhirnya, sang pencuri mengurungkan niatnya untuk mencuri kendaraan kita. Kendaraan yang mungkin terparkir, semisal di pasar, atau di tempat perbelanjaan, atau di tempat-tempat umum lainnya, ketika kita berkunjung di tempat itu. Karena banyak sekali kasus kita dengar atau kita lihat, yaitu kehilangan kendaraan di tempat-tempat seperti itu. Terutama kendaraan roda 2 ya, yaitu kendaraan bermotor. Walaupun zaman sekarang ini sudah terbilang modern ya. Sudah ada CCTV, kunci-kunci pengaman di kendaraan, tetapi tetap saja pencuri bisa atau mampu dan nekat melakukan aksinya. Maka untuk melakukan pengamanan yang super ketat, selain kita harus tetap menjaga secara ikhtiar nyata, yaitu menempatkan kendaraan kita, entah itu motor, mobil, sepeda, dan lainnya, maka parkirkanlah atau tempatkanlah di tempat yang paling teraman menurut kita. Dan kita juga harus tetap mengunci kendaraan kita, entah itu kunci stang, kunci leher, dan kunci-kunci atau pengamanan tambahan lainnya yang kita miliki. Maka bacakan doa yang akan saya bagikan ini, maka insya Allah bukan saja pencuri, tetapi orang yang berniat zolim kepada kendaraan kita, semisal mau mencelakai kita, maka orang zolim itu tidak berhasil melakukannya. Saya ijazahkan dengan penuh ikhlas dan ridho lillahi ta'ala untuk diamalkan bagi para subscriber saya. Dan yang belum subscriber silakan subscribe dahulu. Dengan begitu saya ijazahkan dengan penuh doa agar amalan ini sangat mustajab. Dan apabila amalan ini tidak terbukti, padahal sudah subscriber misalnya, dan melakukan hal-hal yang disarankan yang sudah saya jelaskan, tetapi masih tetap saja kecurian, dengan senang hati silahkan batalkan subscribernya. Tapi ingat, bagi orang-orang yang mungkin sengaja membuat berita hoax atau hoax, karena mungkin tidak suka dengan saya, lalu pura-pura amalkan ini, padahal katanya sudah subscriber, lalu komentar yang tidak baik, pura-pura kendaraannya tetap saja dicuri. Maka orang seperti ini saya doakan, mudah-mudahan mata Anda berkurang penglihatannya, atau buta. Dan mudah-mudahan Anda akan benar-benar kecurian. Amin. Kita lanjut pada pembahasan. Cara ini pun bisa juga kita amalkan untuk kendaraan kita yang tersimpan di rumah atau garasi di rumah kita atau tempat kendaraan kita. Ingat, amalan ini akan sangat berfungsi bagi kita yang tidak teledor. Maksudnya tidak sembarangan, tidak ceroboh. Jadi jangan mentang-mentang sudah mengamalkan doa ini, lalu kita teledor, membiarkan kendaraan kita di tempat umum misalnya, dengan tidak mengunci lehernya atau kunci stang. Padahal kendaraan masih aktif kunci pengamannya, atau kunci leher, kunci stangnya. Atau juga teledor tidak mengambil kunci kontak kendaraan kita, membiarkannya tergantung atau terpasang di kendaraan kita. Atau juga kita memarkirkan atau menaruhkan kendaraan kita di tempat yang tidak semestinya, bukan di tempat parkir, tetapi menaruhnya di tempat sepi dan sangat jauh dari orang-orang atau kita pemiliknya. Maka amalan ini akan batal, sebab kita tidak memenuhi secara syariat atau usaha nyata kita atau ikhtiar nyata kita, maka akan percuma
atau sia-sia saja mengamalkan amalan ini. Dan apabila usaha nyata sudah kita lakukan, sebisa kita sesuai standar keamanan kendaraan kita, yang dimiliki kendaraan kita, maka lakukanlah amalan ini. Bacalah doa berikut di kendaraan kita, yaitu surat Yasin ayat ke-9. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'agshaynahum fahum la yubsirun. Bacalah sebanyak 7 kali sambil memegang depan atau kepala kendaraan kita, yaitu dengan kedua telapak tangan kita, atau minimal dengan telapak tangan kanan kita. Dibaca dengan diawali membaca ta'awudz dan basmalah, lalu membacakan ayatnya. Ingat, dibaca 7 kali. Dibaca 3 kali tanpa nafas, dan keempat kalinya dibaca biasa, yaitu dibaca dengan kita bernafas. Bacalah dengan pelan, tetapi harus terdengar telinga kita sendiri. Dan ketika membaca 3 kali tadi yang tanpa nafas, ini kita baca di dalam hati. Surat Yasin ayat ke-9 ini kita baca sekali tanpa nafas, lalu kita keluarkan nafas, lalu kita baca lagi tanpa nafas sampai 3 kali. Ataupun kalau kita nafasnya kuat, bisa kita baca 1 kali nafas. Jadi 3 kali membaca itu kita tahan nafas kalau kuat. Tapi kalau tidak kuat, bisa kita menahan nafas setiap kali membacakan 1 kali sampai 3 kali. Dan ketika kita membacakan selanjutnya, yaitu 4 kalinya, yaitu dibaca dengan bernafas, maka bacalah dengan mulut kita. Minimal terdengar telinga sendiri. Jadi, cara membacanya itu, pertama, 3 kali tanpa nafas, dan ke-4 kalinya kita baca dengan bernafas. Jadi jumlahnya adalah 7 kali. Mudah-mudahan saudaraku paham ya. Ini kita bisa membacanya atau mengamalkannya sebelum kita mengunci stang atau mengunci leher kendaraan kita ya. Kalau misalnya banyak orang, semisal kita merasa malu ya melakukannya, karena mungkin dilihat komat kamit atau bagaimana, kita bisa berpura-pura sambil berdiri dan berpura-pura melihat-lihat kendaraan kita, atau berpura-pura memeriksa kendaraan kita ya, sambil meletakkan telapak tangan kanan kita di depan atau kepala kendaraan kita. Jadi lakukan dahulu amalan ini, lalu baru kita kunci kendaraan kita, yaitu bisa kunci leher ataupun kunci stang ya, kalau motor ini. Dan kalau mobil, lakukan ketika kita sudah keluar dari kendaraan ya. Kita bacakan amalannya sambil kita memegang bagian depan atau kepala mobil kita. Lalu baru mengunci pintu mobilnya, entah itu dengan kunci manual atau remote yang kita miliki. Sekali lagi, selain terlindungi dari pencuri atau maling, insya Allah akan dijauhkan dari niat jahat yang mau melakukan atau mencelakai atau merusak kendaraan kita, entah itu di tempat umum atau di rumah kita. Kalau di rumah, lakukanlah di setiap malam ketika kita hendak tidur. Dan kalau di tempat umum, lakukan setiap kita hendak memarkirkan kendaraan kita. Dan ketika kita mungkin agak lama di tempat tersebut. Terutama juga di tempat itu memang sering atau rawan terjadi pencurian. Walaupun aman, untuk jaga-jaga, bisa kita amalkan, tidak ada salahnya. Jadi kalau di rumah kita bisa melakukannya, kunci dulu semisal garasi kita, lalu lakukan amalan ini di kendaraan-kendaraan kita, baru kita mengunci setiap kendaraan kita yang kita miliki. Mungkin ada yang punya kendaraan tapi rumahnya misalnya kecil, sehingga mobil di luar mau menitipkan ke tetangga ataupun orang yang kita kenal, mungkin tidak terjangkau atau tidak enak atau bagaimana lah ya, sehingga kendaraan itu terpaksa ditaruh di luar. Selain kita harus tetap mengunci kendaraan tersebut, karena darurat walaupun di luar, maka lakukanlah amalan tersebut di mobil kita. Semoga Allah melindungi
dari niat jahat orang-orang jahat yang hendak merusak atau mencelakai kita lewat kendaraan kita. Kalau motor mungkin bisa lah ya, walaupun mungkin rumahnya kecil, kita masukkan di dalam rumah ya. Jadi begitulah, mudah-mudahan amalan ini bermanfaat bagi kita semua.